Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan kita diberi kesempatan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyampaikan sedikit nasihat tentang kaidah menghadapi badai fitnah. Saudaraku sekalian, kita sekarang hidup di suatu zaman yang harus bergelut dengan berbagai macam tantangan dan fitnah. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai menyikapinya secara baik dengan bimbingan cahaya Al-Quran, hadis, dan petuah para ulama. Bukan menyikapinya dengan emosional dan tindakan gegabah yang malah akan meruncingkan masalah. Dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan, dalam hadis banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita tentang fitnah-fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kiat-kiat bagaimana cara kita menghadapi badai fitnah. Maka kaum muslimin, di kesempatan berbahagia ini kita akan menyampaikan secara ringkas tentang kiat-kiat menghadapi fitnah tersebut. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan tentang definisi fitnah itu sendiri. Dalam kitab Tahdzibul Lughah dan juga Kamus Lisanul Arab, kata fitnah dalam bahasa Arab itu bermakna ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Fitnah dengan makna ujian dan cobaan ini suatu kepastian yang tidak bisa dielakkan. Dalam surah
Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Hingga Allah mengetahui orang-orang yang benar, yang jujur dalam keimanannya, dan orang-orang yang berdusta. Dalam surah yang lain, Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, inilah makna fitnah. Kemudian macam-macam fitnah. Fitnah itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Namun bisa disimpulkan menjadi dua. Yang pertama, fitnah syubhat, berupa kerancuan pemikiran yang dihembuskan oleh orang-orang kafir, yang dihembuskan oleh pengekor hawa nafsu. Dan ini banyak coraknya, ya. Dan ini bisa merusak akidah dan iman. Maka untuk menghadapi fitnah syubhat ini, seorang muslim harus menguasai ilmu agama, ilmu syar'i yang mapan sebagai tameng baginya dari berbagai syubhat. Ini ilmu yang bisa membentengi. Makanya kaum muslimin, syubhat dinamakan syubhat, ya, dijelaskan dalam kitab Siyar min A'lamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi, ya. Syubhat dinamakan syubhat karena menyerupai kebenaran. Jadi syubhat itu sebuah keburukan yang dipoles dengan kata-kata indah sehingga menipu banyak kalangan, ya. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, innal qalba dhaif, hati itu lemah. Sedangkan syubhat, ya, kencang menerpa, menyambar-nyambar. Nah, sehingga kewajiban ulama di sini untuk menyingkap syubhat supaya umat terselamatkan, supaya umat bisa mengetahui mana hak dan mana batil. Dan ini bagian dari jihad, kata ulama, jihad bil qalam, ya, jihad, ya, dengan pemikiran. Makanya harus ada yang mendalami ilmu agama ini dengan kokoh, dengan kuat, sehingga nanti mereka bisa membentengi umat dari syubhat-syubhat, dari syubhat-syubhat. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya, di antaranya Muadz bin Jabal radhiyallahu an, ke negeri Yaman untuk membongkar syubhat-syubhat mereka ahli kitab. Maka beliau bertanya, kalau kamu nanti di sana ada masalah, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Kata Muadz, ya, saya selesaikan melalui Al-Quran. Kalau nggak ada, sunnah, kan begitu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu telah membekali dai-dainya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Bentuknya banyak, ya, seperti cinta dunia, cinta tahta, cinta harta, cinta wanita, dan sejenisnya, ya. Sehingga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Dalam hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah setelahku untuk kaum laki-laki yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Jamaah yang berbahagia, dalam hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu dilepas di tengah-tengah domba itu lebih merusak agama seseorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Dahsyatnya fitnah syahwat ini, masya Allah. Ya, dan ini kita saksikan bagaimana fitnah ini sangat dahsyat, yang sangat gencar menimpa kaum muslimin, bagaikan potongan malam yang kelam, bagaikan ombak yang besar, macam-macam, seperti fitnah mengkafirkan, fitnah pemberontakan, fitnah perpecahan. Sekarang sedang dipecah umat-umat itu, fitnah terorisme, radikalisme dan sebagainya. Dan ini semua bermuara dari mana? Syahwat. Coba kita baca sejarah. Para pakar sejarah menyebutkan Abdurrahman bin Muljim laknatullah yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu disebabkan wanita. Jadi Abdurrahman bin Muljim ini mencintai seorang wanita. Wanita ini mensyaratkan, kalau kamu ini nikah sama saya, kata Abdurrahman kata si wanita tadi, kamu harus menyerahkan kepala Ali bin Abi Thalib sebagai maharnya. Terjadi akhirnya, dia menjadi orang terdepan yang membunuh khalifah. Begitu juga dalam sejarah-sejarah kita baca. Ketika Nabi Zakaria hidup bersama putranya Nabi Yahya, waktu itu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya mendakwai kezaliman di masa itu, yang mana ada seorang raja jatuh cinta sama keponakannya, dalam riwayat itu sepupunya, yang intinya adik kandungnya, yang nggak boleh menikah dengan adik kandung di masa itu. Lalu dihalang-halangi oleh Nabi tersebut, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Lalu si wanita merayu terus bersama ibunya supaya berhasil, maka dijadikan syarat untuk dapat memiliki si wanita tadi kepalanya Nabi Yahya. Kan begitu jamaah, gara-gara wanita. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat-sifat fitnah itu. Fitnah jamaah apabila datang sangatlah berbahaya dan pahit akibatnya, Dan fitnah itu memiliki beberapa sifat dan karakter. Yang pertama dari sifat fitnah itu yaitu nampak indah di awalnya. Itu sifat fitnah, nampak indah di awalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, dalam kitab Al-Fitan, disebutkan di situ ucapan dari Sufyan bin Uyainah, an Khalaf bin Hausyab, kanu yastahsinuna hadza syi'ra fil fitnah. Dan beliau memandang ini syair yang sangat bagus tentang fitnah, karakter fitnah. Al-harbu awwala ma takunu fatiyah. Fitnah itu yaitu perang di masa itu, perang antara sahabat Perang di awalnya tampak seperti gadis yang muda. Tas'a bizinatiha likulli jahul. Ia memperlihatkan perhiasannya kepada setiap orang yang jahil. Hatta idzas ta'lat wa syabba diramuha, hingga ketika ia telah menyala dan apinya berkobar-kobar, wallat ajuzan ghairu dzati halil, ia pun berubah
menjadi wanita tua yang tak bersuami alias janda. Ya, syamto'a yungkaru launuha wa taghayyarat. Beruban, warna wajahnya pudar, keriput, dan ya berubah total. Makruhatan lisyam wa takbil. Tak sedap baunya, tak lagi layak untuk dicium. Nah, ini diantara sifat fitnah. Jadi awalnya indah, misalnya diembel-embeli dengan jihad, ya, seperti bom Bali itu kan itu diawali dengan apa? Jihad. Beberapa bom di negara kita, ya, kemudian diembel-embeli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan sebagainya, sehingga banyak orang tertipu untuk terjun di dalamnya. Ya, seperti gadis cantik yang menawan menggoda para pria, namun setelah berubah menjadi nenek-nenek, ya, akhirnya dia pun menyesal. Karakter yang kedua, membuat manusia kehilangan kendali akal kecerdasannya. Itu sifat fitnah jamaah. Ya, kalau fitnah telah datang menghilangkan kecerdasan seseorang, bagaikan khamr yang memabukkan. Ya, mereka menyangka berpegang kuat dengan argumen, ya, yang benar ternyata tidak benar. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Al-Hilyah mengatakan, tidaklah khamr murni lebih menghilangkan akal seorang daripada fitnah. Kemudian yang ketiga, karakter fitnah adalah cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Ini karakternya. Kalau fitnah telah datang, cepat menyebar, ya, ke seluruh rumah-rumah, dan bila sudah membesar sulit dipadamkan. Inilah fakta yang terjadi di banyak negara. Ya, makanya kata Syekhul Islam, apabila terjadi suatu fitnah, maka orang pandai pun tidak sanggup untuk membendung orang jahil. Ya, dan itulah fitnah sepanjang zaman yang terjadi. Sulit untuk selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan, ya, fitnah di zamannya sahabat, bagaimana sahabat Muawiyah berperang dengan sahabat Ali. Itu dahsyat sekali, itu dahsyat. Podo-podo Islam perang. Dan kita saksikan sekarang komunis, Zionis sedang mengadu domba kaum muslimin. Kemudian sifat yang keempat, samar saat awal datang, jelas saat selesai. Itu ciri-ciri fitnah. Ya, sehingga tidak ada yang bisa membedakannya kecuali, ya, ahli ilmu yang mendalam. Sehingga Hasan Al-Basri mengingatkan, fitnah apabila datang maka diketahui oleh orang yang berilmu, dan apabila telah selesai diketahui oleh setiap orang yang bodoh. Nah, makanya banyak Hasan Al-Basri ketika terjadi perang sahabat itu beliau didatangi oleh orang-orang. Banyak pemuda-pemuda datang kepada Hasan Al-Basri minta fatwa. Wahai Hasan Al-Basri, ya, kami datang kepadamu minta fatwa ketika terjadi fitnahnya Yazid, ya, waktu itu yang membantai para penghafal Quran, para kaum muslimin. Hasan Al-Basri menasihati, diamlah, tahan lisan kalian, tahan diri kalian, jangan memberontak, nanti bahaya lebih besar, ya. Banyak tinggallah di rumah kalian. Begitu kata beliau berdasarkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu mereka keluar, apa? Mereka mencibir Hasan Al-Basri. Masa kita mau mendengarkan ucapan mantan budak itu? Karena beliau memang mantan budak, kan. Ayo kita ikut gabung memberontak. Wah, itu kan memberontak akhirnya. Nah, akhirnya semuanya itu terbunuh. Ya, Hasan Al-Basri hanya bisa mengelus dada. Saya sudah menasehati, tapi mereka tidak mendengarkan. Bahkan ada sebuah asar di zaman Imam Ahmad, ya, ketika terjadi fitnah di masa itu, ada ulama besar yang temperamental. Namun karena berilmu, ketika terjadi fitnah, dia mengumpulkan seluruh yang dikenal. Ayo diundang ke rumahnya, dinasihati. Jangan memberontak, yang sabar, ya. Dinasihati betul dengan hadis-hadis. Lalu kata Imam Ahmad, orang ini temperamental, ngamuan, keras, tapi ketika menghadapi fitnah, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi sekarang itu banyak orang yang bermudah-mudah.
apalagi dengan adanya media sosial. Maka tolong tahan, sabar ya ketika terjadi fitnah-fitnah. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, kiat-kiatnya. Apa saja kiat untuk menghadapi fitnah? Banyak. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah mengadakan daurah. Beliau menyampaikan ada 18 kiat. Kemudian ada ulama yang lain menyampaikan ada 10 kiat ya. Jadi banyak. Nah, kita akan sampaikan sampai waktu mencukupi ya. Jamaah yang berbahagia, saat ini ketika terjadi fitnah, gelombang fitnah itu menerpa, kita butuh kepada wasiat-wasiat para ulama terdahulu kita. Kita butuh nasihat dari para sahabat, para tabi'in, ya, supaya kita selamat. Nah, maka disarikan oleh ulama kiat-kiat menghadapi fitnah. Yang pertama adalah kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau nanti terjadi fitnah yang dahsyat, yang pertama dan utama jenengan balik marang Gusti Allah, kembali sama Allah. Pernahkah kita merenung fitnah yang menimpa negara kita, bangsa kita, kira-kira disebabkan oleh apa? Pasti kalau kita mau merenung dan kembali kepada Al-Quran, ajaran agama kita yang suci, akan kita temukan jawabannya, yaitu surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah perbuatan manusia. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Jadi demi Allah jamaah, sungguh ya, kemaksiatan itu sangat berpengaruh pada keamanan suatu negeri, pada kenyamanan suatu negeri dan perekonomian rakyat. Ya, itu penyebabnya adalah maksiat. Ya, akan banyak wabah, penyakit, gagal panen, ya, gempa, dan bermacam-macam permasalahan. Ya, terutama dekadensi moral ya. Kita saksikan bagaimana dia pendidikan, ada seorang guru mengingatkan muridnya ya agar tidak merokok di kelas, itu ditepil sama wali murid itu, betul, sampai buta matanya. Lalu ada seorang guru lagi ya mengingatkan muridnya. Yang terjadi apa? Dia didatangi oleh wali murid, dibawakan celurit ya. Wah, banyak kisah, bukan hanya kemarin terbaru itu kan, Bu Guru Dini itu yang terbaru di SMA Cimarga ya. Cimangu. Itu yang terbaru. Sebelum-sebelumnya banyak kasus-kasus itu yang guru-guru diintimidasi oleh wali ya. Sehingga menjadi seorang pendidik sekarang berat. Maka viral di media sosial, dihilangkan pendidik, tinggal pengajar. Ini ketika dilapori, "Pak Guru, ada yang gasaan." "Saya cuma ngajar." Sudah ditinggal. "Pak Guru, ada yang ngerokok." "Saya cuma ngajar." Ditinggal. Berat jadi guru sekarang ya. Nah, itu jam yang berbahagia. Jadi sekali lagi mari kita merenung bersama. Sebaliknya jamaah, ketaatan akan membawa keberkahan, akan membawa kenyamanan, keamanan suatu negara. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti, kata Allah, jaminan pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya tersebut. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah beliau mengatakan, adapun perintah agar tetap taat kepada pemimpin sekalipun mereka fasik, dikarenakan
dalam memberontak itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari kezaliman mereka. Bahkan dalam kesabaran akan meleburkan dosa-dosa dan melipatkan pahala. Karena Allah tidak akan menjadikan pemimpin zalim kepada kita, kata Imam Al-Iz, ya. Allah tidak akan menjadikan pemimpin zalim kepada kita kecuali karena disebabkan jeleknya amal kita. Dan kata beliau, al-jaza' min jinsil, balasan tergantung pada perbuatan. Bagaimana kita akan memiliki pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur kalau rakyat sendiri zalim, sama keluarganya itu adalah ya enggak adil atau mutafifin, kan begitu. Jadi mutafifin bukan hanya dalam bisnis jual beli, dalam rumah tangga juga berlaku itu. Ya, banyak yang zalim dan sebagainya. Lalu berharap ya mendapat pemimpin yang ideal, sulit. Nah, itu kaum muslimin berbahagia. Makanya kalau ingin mendapatkan generasi yang terbaik, maka kita awali dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadilah masyarakat yang baik, yang islami. Insya Allah nanti pemimpin yang lahir juga pemimpin yang soleh. Jadi pribadi yang soleh. Maka kewajiban kita, kata beliau, bersungguh-sungguh dalam meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tadi imam kita membacakan tentang perintah taubat, wa tubu taubatan nasuha, dan memperbaiki amal. Ya, itu tugas kita sekarang. Ya, sebab dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengingatkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa, ya, menimpa diri kalian disebabkan perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 129, kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Lalu kata beliau, apabila rakyat ingin lepas dari kezaliman pemimpin, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman pada diri mereka. Maka dari sinilah kita mengetahui rahasia hadis Nabi riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di saat fitnah seperti hijrah kepadaku. Nah, kenapa? Karena fitnah disebabkan oleh dosa hamba. Maka Allah menekankan ibadah kepadanya itu tergantung dengan kesungguhan kita. Kalau kita bertobat dengan serius, Allah akan segera mengampuni dosa kita, dan Allah pun akan menurunkan barokahnya kepada kita. Sehingga Hasan Basri berpesan kepada kita, wa'lam, ketahuilah bahwa kezaliman pemimpin adalah sebagian di antara kemurkaan Allah. Sedangkan kemurkaan Allah tidaklah diobati dengan pedang, tetapi diobati dengan doa, dengan taubat, dan dengan meninggalkan dosa. Itu jamaah yang berbahagia. Tolak bin Habib rahimahullah ditanya, ya, ketika beliau ditanya tentang solusi menghadapi fitnah. Kalau fitnah sudah merebak, bagaimana solusinya? Maka beliau mengatakan, hadapilah fitnah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dengan mengharapkan pahala Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya Allah karena takut siksa Allah. Itulah sikap terbaik ketika kita menghadapi fitnah. Yang pertama, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penyair mengatakan, rama naf'an fadharra min ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqan. Maksud hati ingin raih kebaikan, namun tanpa sengaja justru menimbulkan kerusakan. Sesungguhnya di antara kebaikan ada yang menjadi kedurhakaan. Nah, kiat kedua, lentera ilmu agama. Jamaah yang berbahagia, fitnah-fitnah itu kan salah satu di antara komoditasnya syaitan. Jadi setan itu punya banyak
cara untuk ya menjerumuskan kita. Di antaranya menggunakan fitnah ini yang berkaitan dengan syubhat. Itulah promosi setan ya melalui orang-orang yang jahil. Sehingga agama yang agung ini adalah agama yang dibangun di atas basirah, dibangun di atas ilmu. Dalam surah Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tahawi ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi, itu para ulama-ulama. Mereka menghapuskan penyelewengan orang-orang yang berlebihan, kedustaan orang-orang yang berbuat kebatilan, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Itu ulama, Masya Allah. Sehingga ilmu itu apa? Senjata orang mukmin yang dapat mengusir setan dalam keadaan hina dina. Dan ilmu menjauhkan kita dari syubhat dalam hati. Ilmu melemahkan syahwat-syahwat. Seperti ucapan ya ulama tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, i'lam hudita an afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaron. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu ya dan memberi hidayah kepadamu. Karunia Allah yang terbaik itu adalah ilmu yuzilu syak angka, yang dapat menghilangkan keraguan-raguan darimu, waddaron, dan menghilangkan kotoran dari hatimu. Ini nikmat yang besar. Mungkin jenengan tidak diberi nikmat harta, tapi diberi nikmat bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Itu nikmat yang besar di zaman fitnah ini. Kiat ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin, para khalifah setelahnya. Ya, ini kaum muslimin yang berbahagia. Kita akan selamat. Ya, nah, sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya panjang ya, ketika Irbad bin Sariyah ya, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan balighatan dzarifat lahal ayun wa wajilat minal qulub ya. Nabi pernah ya selesai salat mengimami kami, lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang mendalam, air mata kami bercucuran, hati kami ternyuh ya. Kemudian disampaikan, ya Rasul, ini seakan-akan nasihat perpisahan, maka wasiatkan kepada kami ya Rasul. Apa kata Rasul? Usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah. Aku nasihatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah, dengarkan dan taati pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun budak ya hitam dari Ethiopia yang memimpin. Fa innahu may ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsiran. Sebab orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan, perpecahan, perbedaan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Maka wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang dapat petunjuk. Wa'addu bi'alaihi bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Ya, itu kaum muslim. Jadi kembalilah kepada sunnah. Itu solusi menghadapi fitnah. Kemudian kiat yang keempat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat fitnah menerpa, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ndipi marang Gusti Allah. Ya, karena doa itu apa? Kunci kebaikan dunia akhirat. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ya, karena hanya di tangan Allah lah seluruh urusan. Dalam hadis yang sahih, ya, riwayat ya, Ibnu Abi Syaibah, sahabat Hudzaifah bin Yaman berkata, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yanju fihi illa man da'a bi du'ain ka du'ail gharik.
akan datang pada suatu masa, suatu zaman, tidak ada yang selamat saat itu kecuali orang yang berdoa dengan doa seperti doanya orang yang sedang tenggelam. Dungane wong kang kedelem. Masya Allah. Asar ini memberikan faedah yang pertama, dahsyatnya fitnah, sehingga digambarkan seperti ombak lautan yang mengepung dan menenggelamkan manusia. Yang kedua, doa merupakan salah satu kunci keselamatan dari fitnah. Yang ketiga, pentingnya meningkatkan doa saat fitnah. Kenapa? Saat itulah kita butuh kepada pertolongan Allah. Yang keempat, anjuran berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, seperti orang yang akan tenggelam. Dia akan serius dalam berdoa. Nah, itu loh caranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini Allah perintahkan dalam surat Az-Zumar ayat 46, qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, ya, yang mengetahui barang gaib dan yang nampak, yang nyata. Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu, ya, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Jadi solusinya apa? Anda banyak berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma baton. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang tampak dan yang tidak tampak. Misalnya yang Nabi ajarkan dalam sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahan wa min adzabil qabri wa min fit mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid. Nah, kemudian yang kelima, ya, taat kepada pemimpin dan tidak memberontak. Jadi kewajiban kita apa? As-sam'u wa ta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati pemimpin, ya. Ulil amri ada dua, ada ulama, ada penguasa. Ada ulama, ada penguasa. Dalam hadis tadi sudah kita sebutkan, riwayat Al-Bukhari, alal mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi orang Islam mendengar dan taat kepada penguasa. Fima ahabba wa kariha, ya, pada perkara yang ia benci atau yang ia senangi, ya. Illa, kecuali ayyub maro bi maksiatin, kecuali kalau pemimpin memerintah maksiat, enggak boleh taat, ya. Fa in amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah, kata Rasul. Kalau pemimpin memerintah kepada kemaksiatan, enggak wajib taat. Masya Allah. Hikmahnya apa? Kata Ibnu Hajar, hikmah taat kepada penguasa agar menjaga persatuan, ya, sebab Islam membenci perpecahan. Nah, begitu. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dalam hadis yang lain, ya, yang sahih riwayat, ya, Imam Bukhari nomor 7053 dan Muslim nomor 1849, man kariha min amirihi, ya, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa, kata Rasul, yang membenci sesuatu pada pemimpinnya, ya, maka hendaknya dia bersabar. Karena seorang yang keluar dari pemimpin satu jengkal saja lalu dia mati, maka dia mati seperti mati jahil. Kata Imam Nawawi, adapun, ya, memberontak dan memerangi penguasa itu haram berdasarkan ijma kaum muslimin, sekalipun pemimpin kita fasik, pemimpin kita dalam, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim jilid 12 halaman 229. Jadi jangan sampai memberontak. Kenapa? Karena memberontak itu lebih besar madharatnya daripada maslahatnya. Apalagi kita ini kan cuma rakyat jelata, ya. Mereka tuh punya senjata lengkap, ya. Punya, ya, sarana-sarana, kita itu siapa, begitu. Ya, tapi saya kira ini dulu, ya.
masih ada beberapa kiat ya, kita ringkaskan yang kurang 1 menit ya. Yang keenam, mengembalikan masalah kepada ulama ya. Jadi kalau ada masalah ojo di ijtihadi dhewe ya, kembalikan kepada ulama. Yang ketujuh, menjauhi fitnah dan tidak berkecimpung di dalamnya. Seperti sabda Nabi, kalau Anda mendengar Dajjal keluar, apa yang terjadi? Ya, jangan menemui Dajjal ya, tapi tinggal di rumah. Istri kita disuruh ngikat dan sebagainya. Yang kedelapan, sabar dan tenang, jangan tergesa-gesa ya. Ya, apalagi sekarang ada berita jangan moroh disar-disar ya, harus diteliti dulu ya, seperti itu. Cukup ya? Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita sekeluarga dan kaum muslimin dari fitnah-fitnah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.